Emosi adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Kita semua merasakannya, kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, frustrasi, cinta. Namun bagaimana kita mengelola emosi tersebut seringkali menjadi penentu kualitas hidup kita. Nabi Muhammad dengan kebijaksanaan yang luar biasa telah memberikan banyak ajaran yang relevan untuk membantu kita mengontrol emosi, menjadikannya bukan sebagai tuan kita, melainkan sebagai hamba yang tunduk pada akal dan iman. Kisah-kisah dari kehidupan beliau dan ajaran-ajarannya adalah panduan yang tak ternilai, mengenali emosi sebagai anugerah dan ujian. Pernahkah kamu merasa, di suatu pagi yang cerah, tiba-tiba sebuah berita buruk datang menghantam, dan seketika duniamu terasa runtuh? Atau sebaliknya, setelah berhari-hari dalam kegelisahan, sebuah doa yang tak pernah lelah kau panjatkan akhirnya terkabul, dan dadamu membuncah dengan rasa syukur yang meluap? Ini adalah emosi, kawan. Mereka datang dan pergi. Kadang bagaikan badai, kadang bagaikan embun pagi. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kita untuk menekan emosi. Justru sebaliknya, beliau mengajarkan kita untuk mengenalinya, memahami sumbernya dan mengarahkannya pada kebaikan. Emosi itu sendiri bukanlah keburukan. Yang buruk adalah cara kita meresponsnya tanpa kendali. Islam memandang emosi sebagai anugerah dari Allah, sebuah indikator spiritual dan psikologis yang bisa mendekatkan kita kepadanya atau justru menjauhkan. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Nabi dengan wajah murung, mengeluhkan beban hidup yang terasa amat berat. Nabi mendengarkannya dengan penuh perhatian tanpa interupsi. Setelah sahabat itu selesai bercerita, Nabi tidak langsung memberinya solusi instan. Sebaliknya, beliau mengajarkan tentang kesabaran dan tawakal, tentang bagaimana setiap kesulitan adalah ujian yang akan mengangkat derajat jika dihadapi dengan benar. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya validasi emosi. Nabi tidak menyalahkan perasaan sedih sahabatnya, melainkan membimbingnya untuk menyalurkan perasaan itu ke arah yang positif. Kesabaran, pilar utama pengendalian emosi. Ingatkah ketika kamu berada di antrian panjang, buru-buru dan tiba-tiba ada yang menyerobot, jantung berdebar, napas memburu dan kata-kata kasar hampir saja meluncur? Inilah momen ketika kesabaran diuji. Nabi Muhammad bersabda, kesabaran itu pada kejutan pertama, artinya reaksi awal kita terhadap suatu kejadianlah yang paling penting. Jika kita bisa menahan diri pada saat pertama kali emosi memuncak, maka kita telah memenangkan sebagian besar pertempuran. Kisah tentang Umar bin Khattab adalah contoh nyata. Sebelum memeluk Islam, Umar dikenal dengan kemarahannya yang meledak-ledak. Namun setelah berislam, kesabarannya menjadi salah satu ciri khasnya. Pernah suatu ketika, seorang Yahudi mendatangi Umar dan menagih hutang dengan cara yang kasar dan menghina. Para sahabat yang hadir marah dan ingin membalas. Tetapi Umar, meskipun wajahnya memerah, tetap tenang. Ia menasihati orang Yahudi itu dengan lembut dan akhirnya melunasi hutangnya, bahkan memberinya lebih. Saat ditanya mengapa ia tidak marah, Umar menjawab bahwa ia tahu kemarahan orang Yahudi itu berasal dari kebutuhannya yang mendesak. Ini bukan sekadar kesabaran, melainkan kesabaran yang dilandasi empati dan pemahaman. Kesabaran bukanlah pasif, melainkan aktif. Ia adalah kekuatan untuk menahan diri, untuk berpikir sebelum bertindak, dan untuk melihat gambaran yang lebih besar. Latihannya adalah dengan sengaja menunda respons impulsif, mengambil napas dalam-dalam, dan mengingatkan diri pada tujuan akhir. Memaafkan dan melepaskan beban, kunci ketenangan hati. Pernahkah kamu merasa dendam terhadap seseorang? Rasa benci itu seperti beban berat yang terus kamu gendong kemanapun kamu pergi. Ia menguras energi, merampas kebahagiaan, dan menghalangi kita untuk bergerak maju. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam hal memaafkan. Salah satu kisah paling menyentuh adalah ketika Nabi Muhammad menaklukkan Mekah, kota yang pernah mengusirnya, menghina, bahkan berusaha membunuhnya. Ketika beliau memasuki Mekah sebagai pemenang, ribuan orang berdiri gemetar, takut akan pembalasan. Namun apa yang Nabi lakukan? Beliau berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Pergilah, kalian semua bebas. Tidak ada pembalasan, tidak ada dendam, hanya maaf dan pengampunan." Keputusan itu bukan hanya menunjukkan keagungan akhlak beliau, tetapi juga kebijaksanaan yang mendalam. Dengan memaafkan, beliau tidak hanya membebaskan Mekah dari ketakutan, tetapi juga membebaskan dirinya dan umatnya dari beban kebencian. Memaafkan adalah tindakan melepaskan, bukan hanya untuk orang lain, tetapi yang terpenting untuk diri kita sendiri. Ketika kita memaafkan, kita melepaskan energi negatif yang mengikat kita dan membuka ruang untuk kedamaian. Zikir dan doa menenangkan hati yang gelisah.
Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, kegelisahan dan kecemasan seringkali menjadi tamu tak diundang. Pikiran berputar-putar, hati berdebar, dan tidur pun terasa sulit. Dalam momen-momen seperti itu, Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd. Ayat ini adalah inti dari ajaran Nabi tentang menenangkan emosi melalui zikir, mengingat Allah dan doa. Zikir bukan hanya tentang mengucapkan kalimat-kalimat suci, tetapi tentang menghadirkan Allah dalam setiap detak jantung kita. Bayangkan sebuah kisah di mana Nabi dan para sahabatnya sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba badai pasir menerpa dengan dahsyat. Para sahabat ketakutan, tetapi Nabi tetap tenang. Beliau mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, dan badai pun mereda. Ini menunjukkan kekuatan doa bukan hanya dalam mengubah takdir, tetapi juga dalam menenangkan hati yang panik. Ketika kamu merasa cemas, cobalah untuk berzikir. Ucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, atau Subhanallah Maha Suci Allah, atau Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rasakan setiap kata yang keluar dari lisanmu dan biarkan ia mengisi hatimu dengan ketenangan. Doa juga merupakan komunikasi langsung dengan Sang Pencipta, tempat kita bisa mencurahkan segala keluh kesah tanpa batas. Mengubah posisi fisik, mengurai kemarahan. Pernahkah kamu mendengar nasihat Nabi? Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia berwudu. Ini adalah salah satu tips praktis yang luar biasa dari beliau. Kemarahan seringkali merupakan api yang membakar. Wudu dengan air yang menyentuh kulit memberikan efek menenangkan secara fisik dan spiritual. Lebih lanjut, Nabi juga bersabda, apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Jika kemarahannya belum hilang, hendaklah ia berbaring. Mengapa demikian? Karena perubahan posisi fisik seringkali memutus siklus kemarahan yang intens. Saat kita berdiri, tubuh kita berada dalam posisi siap bertindak tegang. Dengan duduk, ketegangan itu berkurang. Jika masih belum reda, berbaring akan membuat kita lebih rileks dan sulit untuk melanjutkan dorongan agresif. Saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana seorang teman yang dikenal sangat mudah marah menerapkan nasihat ini. Ketika ia mulai merasa marah, ia akan segera mengambil wudu. Ajaibnya setelah itu nada bicaranya melunak dan emosinya mereda. Ini bukan sihir melainkan pemahaman Nabi tentang koneksi antara tubuh dan jiwa. Diam, senjata ampuh melawan amarah. Seringkali, dalam kemarahan, kata-kata yang terlontar justru memperkeruh suasana dan meninggalkan luka yang dalam. Nabi Muhammad mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dalam konteks emosi, terutama kemarahan, diam adalah emas. Ketika amarah meluap, ada dorongan kuat untuk segera meluapkan segalanya. Namun jika kita bisa menahan diri untuk tidak berbicara, kita memberikan waktu bagi diri kita untuk berpikir jernih. Kisah tentang seorang Arab, Badui yang datang ke masjid Nabi, dan buang air kecil di dalamnya adalah ilustrasi yang sempurna. Para sahabat marah besar dan ingin menghukumnya. Namun, Nabi dengan tenang meminta mereka untuk membiarkan orang itu menyelesaikan hajatnya. Setelah itu, beliau dengan lembut menjelaskan bahwa masjid adalah tempat ibadah dan harus bersih. Orang Badui itu yang awalnya tidak tahu, akhirnya mengerti dan bahkan masuk Islam. Andai saja Nabi membiarkan para sahabat meluapkan amarah mereka, mungkin orang Badui itu akan lari ketakutan dan tidak pernah mengenal Islam. Diamnya, Nabi dan reaksinya yang penuh hikmah mengubah potensi konflik menjadi dakwah. Jadi lain kali saat amarah datang, coba tarik napas dalam-dalam dan pilih untuk diam. Kata-kata bisa ditarik, tetapi bekasnya seringkali sulit dihapus. Mengingat konsekuensi rem pengendali emosi, salah satu cara paling efektif untuk mengontrol emosi, terutama amarah, adalah dengan mengingat konsekuensi dari tindakan yang didasari emosi tersebut. Nabi Muhammad sering mengingatkan tentang ganjaran surga bagi orang yang mampu menahan amarah atau dosa bagi mereka yang melampiaskan amarah secara zalim. Pernahkah kamu melihat bagaimana seseorang yang marah menghancurkan hubungannya dengan orang terdekat, atau bagaimana keputusan yang diambil dalam keadaan marah justru membawa penyesalan seumur hidup? Nabi selalu menekankan pentingnya menjaga hubungan baik, terutama dengan keluarga dan tetangga. Beliau mengingatkan bahwa amarah yang tidak terkendali dapat merusak ikatan persaudaraan dan menciptakan permusuhan. Orang yang kuat itu bukanlah yang jago bergulat, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hafiz riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah pengingat kuat bahwa kekuatan sejati bukan pada fisik,
melainkan pada kemampuan mengendalikan diri. Ketika kita menyadari bahwa melampiaskan amarah hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, kita akan lebih cenderung untuk menahannya, mencari perlindungan dari setan, mengakui sumber bisikan negatif. Dalam ajaran Islam, setan seringkali digambarkan sebagai entitas yang membisikkan kejahatan dan mendorong manusia untuk berbuat dosa, termasuk melampiaskan emosi negatif. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk mencari perlindungan dari setan ketika emosi negatif menyerang. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka ucapkanlah a'udzubillahi minas syaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Mengapa ini penting? Karena seringkali kemarahan yang tidak wajar, hasutan untuk membalas dendam, atau pikiran-pikiran negatif lainnya datang dari bisikan setan. Dengan mengucapkan kalimat ini, kita secara sadar mengakui bahwa ada kekuatan eksternal yang berusaha memprovokasi kita, dan kita memohon pertolongan dari Allah untuk melawannya. Kisah tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang tanda-tanda kiamat, dan Nabi menjawab bahwa kiamat akan datang jika sifat amanah hilang. Lalu sahabat itu bertanya lagi, "Bagaimana hilang amanah itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat." Kisah ini menunjukkan bahwa bahkan dalam pembicaraan serius pun, emosi bisa datang dari bisikan yang salah. Ketika kita menyadari bisikan negatif tersebut berasal dari setan, kita memiliki kekuatan untuk menolaknya dan beralih kepada kebaikan. Membangun empati dan kasih sayang, menjaga hati tetap bersih, salah satu rahasia terbesar Nabi Muhammad dalam mengendalikan emosi adalah kemampuannya untuk berempati dan menyebarkan kasih sayang. Hati yang dipenuhi empati dan kasih sayang akan sulit ditempati oleh kebencian, kemarahan, atau iri hati. Nabi bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Ini adalah landasan empati. Ketika kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, kita akan lebih berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Pernah ada seorang wanita tua Yahudi yang selalu melemparkan sampah dan kotoran setiap kali Nabi lewat di depan rumahnya. Suatu hari Nabi lewat dan tidak menemukan wanita itu. Beliau pun bertanya kepada tetangganya dan mengetahui bahwa wanita itu sakit. Nabi kemudian pergi menjenguknya, membawakan makanan dan merawatnya. Wanita itu begitu terharu dengan kebaikan Nabi sehingga ia akhirnya memeluk Islam. Kisah ini adalah puncak dari pengendalian emosi. Meskipun diperlakukan dengan buruk, Nabi tidak membalas dengan kemarahan atau dendam. Sebaliknya beliau merespons dengan kasih sayang, yang pada akhirnya mengubah hati musuh menjadi teman. Mempraktikkan empati dan kasih sayang bukan hanya akan membuat orang lain merasa baik, tetapi juga akan membersihkan hati kita dari racun emosi negatif. Introspeksi dan muhasabah. Belajar dari pengalaman. Setelah sebuah kejadian yang memicu emosi, baik itu kemarahan, kesedihan, atau frustrasi, Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya untuk melakukan introspeksi atau muhasabah, evaluasi diri. Apa yang memicu emosi itu? Bagaimana saya bereaksi? Apakah reaksi saya sudah tepat? Apa yang bisa saya lakukan berbeda lain kali? Muhasabah adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan. Setiap kali kita mengalami emosi yang kuat, itu adalah kesempatan untuk tumbuh. Nabi sendiri, meskipun maksum terjaga dari dosa, senantiasa beristighfar dan bertaubat, menunjukkan pentingnya evaluasi diri secara terus-menerus. Misalnya jika kamu merasa sangat kesal dengan kritik seseorang, setelah emosi mereda, duduklah sebentar dan pikirkan, apakah kritik itu ada benarnya? Apa yang bisa saya pelajari dari itu? Atau apakah kritik itu hanya cerminan dari masalah orang lain? Dengan muhasabah, kita tidak hanya mengendalikan emosi pada saat itu, tetapi juga membangun ketahanan emosional untuk masa depan. Sebuah perjalanan seumur hidup. Mengendalikan emosi bukanlah sebuah tujuan akhir yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan kesabaran, latihan, dan ketekunan. Rahasia-rahasia dari Nabi Muhammad ini bukan hanya sekadar teori, melainkan panduan praktis yang telah terbukti keefektifannya selama berabad-abad. Dari kesabaran, memaafkan, zikir, mengubah posisi fisik, diam, mengingat konsekuensi, mencari perlindungan dari setan, membangun empati, hingga introspeksi, setiap ajaran ini adalah kunci yang bisa membuka pintu menuju ketenangan, hati, dan kebahagiaan sejati. Dengan mengamalkan ajaran-ajaran ini, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga mengikuti jejak teladan terbaik Nabi Muhammad dalam mengarungi gelombang emosi kehidupan.
Jadi mulailah hari ini, ambil satu atau dua rahasia ini dan coba terapkan dalam kehidupanmu. Rasakan perbedaannya. Ingatlah kamu adalah penguasa emosimu, bukan sebaliknya. Dan dengan bimbingan Nabi Muhammad, kamu memiliki semua alat yang kamu butuhkan untuk mengendalikan badai di dalam dirimu. Apakah ada salah satu dari rahasia ini yang paling menarik perhatianmu dan ingin kamu coba terapkan lebih dulu? Demikianlah pembahasan kita kali ini di Pengingat Hidup. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menambah keimanan kita, dan menjadi pengingat nyata dalam setiap langkah kehidupan kita. Ingatlah bahwa setiap pengetahuan adalah cahaya yang menerangi jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah belajar, teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan jangan lupa untuk selalu mempraktikkan apa yang telah kita pahami, karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman di Kemburi serta tinggalkan komentar di bawah. Saran dan masukan Anda sangat berharga bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas channel ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Pengingat Hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.